Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi yang mengenai manajemen sumber daya manusia. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Agus Ripaldi dengan NPM 18612011185. Di sini saya berkelas di manajemen 7A di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan pengertian makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Sehingga secara menyeluruh, pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Yang kedua, ada kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan dalam bentuk apapun sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Di sini ada bentuk kompensasi. Yang pertama, upah atau gaji pokok. Upah atau gaji pokok adalah pembayaran yang diterima karyawan secara bulanan, mingguan, atau setiap jam sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Yang kedua, insentif. Insentif merupakan imbalan yang ditambahkan terhadap upah atau gaji dan biasanya berkaitan secara langsung dengan prestasi kerja. Contohnya seperti bonus, komisi, profit, dan rate plans. Yang ketiga, ada benefit. Benefit adalah imbalan yang diterima karyawan sebagai hasil dari pekerjaan dan posisi mereka dalam organisasi, seperti pembayaran, hari libur, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan tunjangan pensiun. Di sini juga ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah. Perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal alat, kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Di sini juga ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan, dan pemberhentian karyawan. Penilaian kerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan, pengembangan, keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan, serta produktivitas. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Yang ketiga, pengupahan tunjangan. Yang terakhir, penilaian kerja dan pengembangan karir. Di sini juga ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah masing-masing perusahaan bersifat variatif. Menurut Ulrich dan Leck tahun 1990, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar memperagakan peluang baru. Kaswe memberikan pendapat bahwasanya tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan atau pegawai yang memiliki kinerja tinggi, selalu siap mengatasi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara legal. Ya, di sini ada manfaat manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan, sehingga hal ini perlu dirancang secara efektif. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen sumber daya manusia menurut P. Siagian tahun 1994 antara lain. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Yang ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Yang keempat, penanganan informasi ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir, penelitian.
Ada pula proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Di sini proses tahapan ada 3. Saya akan menyebutkannya. Yang pertama ada rekrutmen, yang bisa dibilang pengadaan. Yang kedua ada maintenance, yang bisa dibilang pemeliharaan. Dan yang terakhir ada development atau pengembangan. Motivasi kerja. Motivasi kerja adalah kekuatan dalam diri yang dapat membangkitkan, mengarahkan, dan mempengaruhi seseorang untuk memiliki intensitas dan ketekunan perilaku sukarela dalam melakukan suatu pekerjaan. Motivasi kerja merupakan sekumpulan kekuatan atau energi baik dalam maupun di luar pekerjaan. Dimulai dari usaha yang berkaitan dengan pekerjaan, mempertimbangkan arah, intensitas, dan ketekunannya. Jenis-jenis motivasi kerja. Yang pertama ada motivasi positif. Dalam motivasi positif, pimpinan memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif ini, semangat kerja bawahan akan meningkat. Insentif yang diberikan kepada karyawan di atas standar dapat berupa uang, fasilitas, barang, dan lain-lain. Motivasi negatif. Dalam motivasi negatif, pimpinan memotivasi dengan memberikan hukuman bagi mereka yang bekerja di bawah standar yang ditentukan. Dengan memotivasi negatif, semangat bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena takut dihukum. Tetapi untuk jangka waktu yang panjang dapat berakibat kurang baik. Aspek-aspek motivasi kerja. Di sini ada menurut Winardi tahun 2001 terdapat 3 aspek utama yang menjadi pendorong motivasi kerja seorang karyawan, yaitu yang pertama, keinginan. Ketika seseorang memiliki keinginan, maka motivasi terpacu untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang diinginkan. Yang kedua, kebutuhan. Seseorang memiliki motivasi yang tinggi bila seseorang butuh. Ketika seseorang membutuhkan sesuatu, misalnya gaji, kompensasi, maka pekerjaan akan terpacu untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang terakhir, rasa aman. Seseorang akan berusaha melakukan sesuatu juga disebabkan ketakutan saat orang tersebut tidak melakukan sesuatu, sehingga alasan motivasi muncul karena ketika seseorang melakukan sesuatunya dirinya merasa aman. Pentingnya sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari sistem informasi manajemen yang dibangun dalam keseluruhan organisasi. Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi, sehingga manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu pilar utama organisasi dalam mendukung pola penentuan strategi dan kebijakan secara terpadu. Keputusan-keputusan sumber daya manusia yang sangat harus didukung oleh informasi mengenai sumber daya manusia yang baik. SIM SDM merupakan prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mengambil, dan menyalidasi data oleh organisasi mengenai sumber daya manusia dan kegiatan-kegiatan personalia. Mengingat betapa pentingnya mengelola sumber daya manusia dengan tepat, maka sudah sewajarnya sistem informasi manajemen sumber daya manusia di perguruan tinggi menjadi salah satu hal yang perlu dibangun dan dipelihara dengan baik. Perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi berdasarkan para ahli yang ada di bidangnya. Yang pertama, ada dari ahli Timothy A. Judge. Timothy menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Yang kedua ada menurut Tahoha. Tahoha menerangkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi ataupun kelompok tertentu. Dan yang terakhir ada menurut Khairul Umam. Menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Manfaat perilaku organisasi. Beberapa manfaat dari mempelajari perilaku organisasi adalah sebagai berikut. Di sini ada 8. Yang pertama, perilaku organisasi akan bertindak sebagai
map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Yang ketiga, perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Yang kelima, analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Yang keenam, memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Yang ketujuh, perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan interindustrial perusahaan. Dan yang terakhir, jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif di dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam hal memberikan motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka di dalam organisasi tersebut. Jenis-jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya otokratis. Umumnya seorang pemimpin otokrasi percaya bahwa dia adalah orang terpintar di meja dan tahu lebih banyak daripada yang lain. Mereka membuat semua keputusan dengan sedikit masukan dari anggota tim. Yang kedua ada gaya demokratis. Macam gaya kepemimpinannya berikut yaitu gaya demokratis. Para pemimpin demokrasi lebih cenderung bertanya. Mereka berbagi informasi dengan karyawan tentang apapun yang mempengaruhi tanggung jawab pekerjaan mereka. Mereka juga mencari pendapat karyawan sebelum menyetujui putusan akhir. Yang ketiga, gaya afiliasi. Pendekatan kepemimpinan afiliatif adalah pendekatan pemimpin yang dekat dan pribadi dengan orang-orang. Seorang pemimpin yang mempraktikkan gaya ini memperhatikan dan mendukung kebutuhan emosional anggota tim. Pemimpin berusaha untuk membuka jalur pipa yang menghubungkan dia dengan tim. Sekian dari materi yang sudah saya sampaikan terkait mengenai judul manajemen sumber daya manusia secara global. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya juga berterima kasih kepada Budian yang sudah membimbing saya sampai semester 7 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Budian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.